Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Batiari dari kelas K317 D1. Di sini saya akan menjabarkan dan menjawab soal UAS statistik yang saya akan menjabarkannya melalui SPSS dan Word yang sudah saya jawab sebelumnya. Ya, langsung saja. Di sini ada tabel karyawan dan berikut ini adalah data-datanya. Dari data di atas, Mr. Jimmy akan meneliti pengaruh kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Bantu Mr. Jimmy untuk menemukan. Nah, langsung saja ke soal pertama ya. Berapa rata-rata kepuasan karyawan? Kita langsung ke SPSS. Kebetulan saya sudah ada datanya di sini. Kita langsung saja klik analis, deskriptif statistik, lalu deskriptif. Nah, di sini sudah saya pindahkan ke variabel. Kita ulang saja. Nah, kita pindah kepuasan ke variabel komunikasi, variabel semangat kerja karyawan. Kita atur di optionnya. Kita pilih min, lalu continue. Oke. Setelah kita mendapatkan datanya, mari kita jelaskan. Rata-rata kepuasan kerja karyawan di data tersebut bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh keterbukaan komunikasi dan semangat kerja karyawan. Berikut adalah tabel deskriptif statistiknya. Di sini min pada kolom kepuasan kerja karyawan menunjukkan angka 165. Berikut adalah data kepuasan rata-rata para karyawan. Saya lanjut ke soal nomor 2. Apakah terdapat pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan? Uji dengan taraf nyata 5%. Kita langsung masuk ke SPSS. Masuk ke analis, regression, linear. Kita pilih variabel independennya. Saya memilih semangat, lalu variabel independen, pilih kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan, lalu saya oke. Nah, berikut dari hasil uji regresinya. Kita salin dulu. Saya sudah menyimpulkan. Dari tabel ANOVA ini, SIG menunjukkan 0,298. Hasil ini lebih kecil dari 0,05. Kita coba uji hipotesisnya. H0, tidak ada pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. HA-nya adalah pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. IPK-nya
Jika sig kurang dari sama dengan alpha, maka diterima. Kemudian jika signya lebih dari alpha H0, maka ditolak. Alfanya 0,5. Kita coba isi. Sig di sini 0,298. Ini sini kita jabarkan 0,05. Kita lihat di sini yang menunjukkan korelasi adalah ini. Nah, yang ini nih, yang ini. Dan di sini tidak ada hubungan, maka hasilnya ditolak karena sig lebih kecil dari 0,05. Kita lanjut ke nomor 3. Berapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen? Langsung ke SPSS, nulis regression linear. Ini seperti tadi. Kita langsung oke. Nah, kita fokus pada model Sumeri ini. Del Sumeri di sini. Del Sumeri di sini. R square bernilai 0,292. Berdasarkan tabel output di atas, ketahui nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,292 atau sama dengan 29,2%. Jadi besarnya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen sebesar 29,2%. Ini jawaban nomor 3. Ya, sekarang saya lanjut di soal nomor 4. Apakah kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal? Kita langsung ke SPSS. Pertama, klik analis, deskripsi statistik, lalu explore. Nah, kita masukkan dependen variabelnya, kepuasan dan semangat. Lalu kita atur di sini plotnya. Kita centang normal, lalu continue. Oke. Tunggu. Nah, kita ambil di sini test of normality. Dari hasil tes normality alpha sama dengan 0,5. Berdasarkan hasil output di atas, diketahui nilai signifikan untuk variabel kepuasan dan semangat lebih besar 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel distribusi normal. Dua signifikat sama, di sini ada korelasi. Dan di sini mendesain menyatakan normal. Selanjutnya saya lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol? Uji signifikasi hubungan dengan tingkat kepercayaan 5%.
Kita langsung ke SPSS, kita pilih analyze, lalu correlate partial. Nah, di sini kita gunakan variabel kepuasan dan semangat ke variabel. Kemudian controlling adalah lingkungan. Kita atur di sini. Kita aktifkan zero ordernya. Tadinya di sini, lalu saya pindah ke sini. Aktifkan execute case-nya. Lalu OK. Nah, di sini hasilnya. Di sini kepuasan kerja karyawan dan lingkungan. Korelasinya 0,107 dan signifikannya 0,785. Kita langsung simpulkan. L correlation sama dengan 0,107. Ini hubungannya adalah lemah dan searah. Rumusnya adalah R lebih dari 0,05 sama dengan lemah plus sama dengan searah. Finalnya, tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai pengontrol. PA-nya sama dengan adalah hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai pengontrol. Kebijakannya, jika sig kurang dari alfa, maka nolnya diterima. Dan kalau jika sig lebih dari alfa, maka nolnya ditolak. Di sini signya 0,785. Nah, di sini menyatakan kurang tidak hubungan lemahnya dengan 0,5 karena di sini sig lebih kecil dari 0,5, maka nolnya ditolak. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja? Kita langsung ke SPSS, klik analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini ada kepuasan dan lingkungan kerja sebagai variabelnya. Kita langsung OK. Nah, berikut adalah output dari hasil korelat kepuasan dan lingkungan. Kita langsung simpulkan. Dari tabel di atas, korelasi antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebesar 0,605. Hubungan kuat dan searah. Uji posisinya H0 sama dengan tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Hanya ada hubungan antara kepuasan kerja dengan lingkungan kerja. Jika sig totalet lebih besar dari alfa, maka HO-nya diterima. Jika sig totalet lebih kecil dari alfa, maka HO-nya ditolak. Jadi sig totaletnya adalah 0,605 dan alfa alfanya 0,05, maka nolnya diterima di sini. Kesimpulannya, tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Kita langsung ke soal nomor 7. Bagaimana hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan? Uji signifikasi hubungan dengan tingkat kesalahan 5%. Kita langsung ke SPSS. Kita analyze,
correlate, bivariate. Nah, kita masukkan variabel komunikasi dan semangat karyawan. Lalu atur ke person to Taylor, lalu kita oke. Berikut hasil outputnya dari korelasi, langsung kita jabarkan. Dari output di atas dapat disimpulkan R 0,541 hubungannya kuat searah. Uji hipotesisnya, tidak ada hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan. Hanya ada hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan. Tipikalnya, jika sig lebih kecil dari alfa, maka nolnya diterima. Jika sig lebih besar dari alfa, maka nolnya ditolak. Jadi sig di sini di sini 1,7. Saya salah. Nah, jadi signya 0,107 dan alfa 0,05. Kesimpulannya, antara semangat kerja karyawan dengan keterbukaan komunikasi atasan adalah sebesar 0,107 lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak ada hubungan di antara variabel semangat kerja dan komunikasi atasan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.